Coba kalau kita sadar, kita ini siapa, mawas diri kita ini orang berdosa. Nggak mungkin kita tuh berani nuntut sesama kita itu seolah-olah kita adalah Tuhannya. Kalau kita itu tahu diri, tahu juga menempatkan dirinya di hadapan Yang Maha Kuasa, nggak mungkin lah kita itu akan setega itu atau sejahat itu sama sesama. Nggak mungkin bahkan kita itu akan duduk di tahta pengadilan atas kehidupan orang lain. Baik mereka yang bersalah sama kita atau tidak. Tahukah bahwa masalah sesungguhnya orang yang suka bertengkar adalah kecongkaan di depan Tuhan. Dan Tuhan memperingatkan, Allah menentang orang yang congkak. Kata menentang di situ, Allah pergi berperang melawan orang yang sombong. Tuhan keluar untuk memerangi hidup orang yang tinggi hati. Nah enak udah, itu berarti Tuhan sudah komitmen untuk menjatuhkan. Tuhan sudah komit untuk meruntuhkan hidupnya. Meskipun sekarang kelihatan berkat dulu, Allah tertawa terbahak-bahak di sorga melihat orang fasik bertahta. Mereka kira mereka bisa selama-lamanya ada di singgasana. Mazmur pasal 2. Dan Tuhan mengolok-olok mereka. Hati-hati kalau Tuhan sudah bangkit melawan kita, siapa bisa melepaskan kita? Kalau harimau, jika bukan harimau apa? Singa dari Yehuda. Kalau singa dari Yehuda itu sudah menerkammu, siapa yang bisa melepaskanmu? Tapi kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita. Jangan salah sisi ya. Sebab Allah paling benci yang namanya tinggi hati. Dan orang yang kerap kali berantem sama orang bertengkar melulu yang hobinya itu sebenarnya masalah sesungguhnya kata firman. Menurut wahyu firman ini, betapa indahnya. Masalah sesungguhnya adalah orang itu sombong sekali. Orang-orang yang tukang benci, yang suka membenci sesamanya, suka jelek-jelekkan, suka jatuhkan, suka bunuh karakter orang lain. Itu orang ya, di mata Tuhan ya. Apapun yang dia katakan itu tidak relevan bagi Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati kan. Manusia bisa terpancing apa yang keluar dari mulut kita. Karena manusia hanya melihat permukaan atau penampilan. Tapi Allah melihat hati. Bagi Tuhan, kamu bisa kritisi yang namanya selumbar di mata orang, balok di matamu sendiri nggak keluar-keluar. Tuhan tidak akan gubris apapun yang dia permasalahkan. Karena Tuhan lihat bahwa orang itu masalah. Orang itu sendiri bermasalah. Allah menentang orang yang congkak. Dan Tuhan berkata, kamu lebih baik kah? Kamu lebih hebat? Apa kamu lebih tulus? Kamu lebih bagus? Kamu lebih suci? Lebih kudus? Tuhan akan menentang orang itu mati-matian. Tapi orang yang rendah hati dikasihani. Ternyata kita tahu bahwa akar permasalahan tengkar itu adalah hati. Jadi kalau orang itu mau rendah hati, pasti ada penyelesaian. Termasuk jika penyelesaian itu satu sisi, pasti ada tutup bukunya, lalu Tuhan akan membuat pemisahan dan perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Nanti Tuhan akan tunjukkan penyertaan satu sisi, yang satu sisi lagi tidak akan melihat pembelaan Allah. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, berarti kerendahan hati itu menyelesaikan masalah. Bahkan ada janji bahwa mereka akan menerima kasih karunia, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan pada kita ayat 6a lebih besar daripada itu. Ada kasih. Tuhan itu sayang sama orang yang rendah hati, ada karunia. Berarti ada gifts, ada pemberian-pemberian, ada berkat-berkat yang diberi, ada favor-favor, ada kemurahan-kemurahan hati yang diberikan yang orang itu seharusnya tidak layak menerimanya. Dan Tuhan menunjukkan perbedaan. Akan ada yang namanya perlakuan yang beda dari sorga.